FIFA McD kembali menghadirkan momen bersejarah bagi timnas Indonesia. Jumat 5 September tahun 2025 malam, Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya menjadi saksi pesta gol Garuda ketika menghadapi Chinese Taipei Taiwan. Pertandingan ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan juga bagian dari persiapan penting pasukan Patrick Kluivert menuju laga-laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Babak pertama yang berlangsung 45 menit saja sudah cukup untuk membuat publik Indonesia bergemuruh. 4 gol berhasil dilesakkan, dengan nama-nama yang jarang mendapat sorotan ikut mencatatkan kontribusi besar. Suasana GBT sejak sore sudah terasa berbeda. Ribuan supporter berdatangan, membawa bendera merah putih dan menyanyikan chant khas untuk mendukung tim kebanggaan mereka. PSSI menargetkan FIFA McD kali ini sebagai ajang memperbaiki peringkat FIFA Indonesia agar bisa segera menembus 100 besar dunia. Karena itu, laga kontra Chinese Taipei tetap dipandang serius meskipun lawan berada di peringkat lebih rendah. Gol cepat Jordi Amat. Babak pertama dimulai dengan gebrakan cepat dari pasukan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mencoba racikan berbeda dengan menurunkan pemain yang selama ini tidak selalu jadi starter utama. Nama Jordi Amat, pemain naturalisasi yang berkarir di Liga Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim, ditempatkan sejak menit awal. Hanya butuh 4 menit bagi Amat untuk menunjukkan kualitasnya. Berawal dari serangan yang dibangun dari sektor tengah, Beckham Putra mengirim umpan terukur ke dalam kotak penalti. Amat, yang naik membantu serangan, sukses menyambut bola dengan tandukan keras. Bola meluncur deras tanpa bisa dijangkau kiper Chinese Taipei, Qiulin Huang. Gol ini bukan hanya membuka pesta Garuda, melainkan juga menjadi momen spesial bagi Amat yang jarang sekali mencatatkan namanya di papan skor. Stadion pun bergemuruh, memperlihatkan betapa cepat Indonesia mampu mengambil kendali permainan. Sananta menambah derita tawan. Keunggulan 1 gol membuat Indonesia semakin percaya diri. Skema permainan atraktif ditunjukkan lewat kombinasi umpan pendek dan pressing tinggi. Pada menit ke-22, Garuda kembali mencetak gol melalui situasi bola mati. Tendangan pojok yang dieksekusi dengan baik mengarah ke Rizky Ridho yang menyundul bola ke arah gawang. Meski tandukannya masih bisa diblok, bola liar jatuh ke kaki Ramadan Sananta. Striker muda PSM Makassar itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan sekali sentuhan, bola ia arahkan masuk ke gawang. Gol kedua ini terasa spesial bagi Sananta, mengingat ia beberapa kali dikritik publik karena performanya yang belum stabil. Namun, di laga kali ini, ia menunjukkan ketajaman insting seorang penyerang. Skor berubah menjadi 2-0 dan atmosfer di GBT semakin membara. Klok membuktikan kapasitas Indonesia tidak berhenti menekan. Patrick Kluivert tampaknya menginstruksikan anak asuhnya untuk terus mendominasi dan tidak memberi ruang bagi lawan. Serangan demi serangan dibangun, terutama lewat kombinasi Egy Maulana Fikri dan Beckham di sektor tengah. Pada menit ke-32, Indonesia kembali menambah gol. Egy yang bergerak lincah di sisi kanan berhasil melepaskan umpan sodoran ke arah Mark Klok. Gelandang Persib Bandung itu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola menghujam deras ke sudut gawang, membuat kiper Taiwan tidak berdaya. Gol ini bukan hanya menambah keunggulan, tetapi juga membuktikan kualitas Klok sebagai motor serangan yang konsisten. Skor 3-0 membuat Garuda semakin leluasa mengendalikan permainan. Momen spesial Eliano Reinders. Pesta gol Indonesia di babak pertama ditutup dengan momen spesial bagi Eliano Reinders. Gelandang muda keturunan Belanda Indonesia itu akhirnya mencetak gol perdananya untuk timnas Garuda. Pada menit ke-41, Yakob Sayuri melepaskan umpan manis ke kotak penalti. Eliano, yang bergerak dari lini kedua, langsung menyambar bola dengan kaki kanannya. Gol itu disambut meriah oleh seluruh stadion. Bagi Eliano, malam itu menjadi titik balik. Selama ini, publik lebih mengenalnya sebagai adik dari bintang Manchester City, Tijani Reinders. Namun, gol ke gawang Chinese Taipei membuktikan bahwa dirinya juga memiliki potensi besar untuk bersinar bersama timnas Indonesia. Senyum lebar dan selebrasi penuh semangat menandai momen bersejarah tersebut. Babak pertama pun ditutup dengan skor 4-0 untuk Indonesia. Analisis taktik.
Penampilan babak pertama menunjukkan bagaimana Kluivert ingin bereksperimen dengan susunan pemain. Ia tidak hanya memberi kesempatan kepada pemain yang jarang diturunkan, tetapi juga mencoba variasi taktik dengan pressing tinggi dan kombinasi umpan cepat. Jordi Amat, yang biasanya menjadi bek tengah, kali ini beberapa kali ikut membantu serangan dan membuktikan bisa berkontribusi di depan. Sananta, meski belum konsisten, menunjukkan insting golnya. Sementara itu, Klok tetap menjadi motor serangan dengan penguasaan bola yang matang. Gol Reinders menjadi bukti bahwa lapis kedua Indonesia kini punya opsi untuk mencetak gol, sesuatu yang sebelumnya sering menjadi kelemahan. Atmosfer GBT malam itu benar-benar berpesta. Ribuan supporter kompak memberikan dukungan. Lagu-lagu nasional bergema, sementara flare dan bendera dikibarkan untuk memberi semangat tambahan. Bagi banyak pemain, atmosfer ini menjadi pengalaman berharga, terutama bagi wajah-wajah baru yang belum terlalu sering tampil di laga internasional. Publik Surabaya dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di Indonesia. Dukungan penuh dari tribun memberikan dorongan ekstra bagi para pemain untuk terus tampil menyerang. Tak heran, sepanjang babak pertama, Indonesia tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai lebih dari 70%. Harapan di babak kedua. Dengan keunggulan 4 gol di babak pertama, Kluivert diyakini akan melakukan beberapa rotasi pada babak kedua. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Tamhe, atau Stefano Lillipali berpotensi dimasukkan untuk memberi variasi permainan sekaligus menjaga kebugaran pemain inti. Laga ini bisa menjadi momentum penting bagi para pemain muda maupun debutan untuk unjuk gigi. Jika Indonesia mampu menambah gol lagi di babak kedua, bukan tidak mungkin skor akhir mencatatkan salah satu kemenangan terbesar Garuda di ajang FIFA Matchday dalam beberapa tahun terakhir. Susunan pemain starter Indonesia, Imel Odero, Yaakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, Shin Patinama, Mark Klok, Hoaan, Beckham Putra, Eliano Reinders, Ramadan Sananta, Eji Maulana Fikri. Cadangan, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Sandy Walsh, Justin Hubner, Joao Pelupes, Tom Hay, Dean James, Marcelino Ferdinand, Stefano Lillipali, Miliano Jonathans, Morozil Citra. Laga Timnas Indonesia kontra Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tama Surabaya membuktikan satu hal penting, skuad Garuda kini memiliki kedalaman tim dan variasi taktik yang semakin matang. 4 gol di babak pertama dari Jordi Amat, Ramadan Sananta, Mark Klok, dan Eliano Reinders bukan hanya menandai pesta kemenangan, tetapi juga menunjukkan distribusi kontribusi yang merata di semua lini. Bukan hanya penyerang yang bisa mencetak gol, tetapi bek, gelandang, hingga pemain second line turut memberi ancaman nyata. Patrick Kluivert seakan ingin menegaskan bahwa proses regenerasi dan eksperimen taktik berjalan sesuai jalur. Nama-nama baru yang selama ini jarang tampil diberikan kesempatan dan mampu menjawab kepercayaan dengan performa positif. Dukungan penuh dari ribuan supporter di GBT semakin menghidupkan semangat Garuda. Secara keseluruhan, pertandingan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia semakin siap menghadapi tantangan yang lebih besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Kemenangan atas Chinese Taipei memang bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari pembuktian bahwa skuad merah putih bisa tampil konsisten melawan siapapun. Bagi publik sepak bola nasional, pesta gol ini adalah hadiah manis. Namun lebih dari itu, hasil ini juga menjadi cermin optimisme bahwa Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar untuk meraih mimpi besar, menembus pentas dunia. Garuda telah membuktikan diri di Surabaya. Kini, tantangan berikutnya menanti, dan seluruh bangsa akan kembali menaruh harapan pada semangat juang tanpa henti dari para punggawa merah putih.